Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Nilamsari dengan NIM 1904020001 dari kelas Perbankan Syariah 6E. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pada PT Surya Toto Indonesia Tbk pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Profil perusahaan. Jadi PT Surya Toto Indonesia Tbk itu merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur dan penjualan produk sanitasi, perlengkapan dan produk dapur dan kegiatan lainnya yang terkait dengan produk tersebut. Nah, perusahaan ini itu mulai beroperasi secara komersial pada bulan Februari 1979. PT Marindo Intikor itu adalah perusahaan induk utama perusahaan, dan PT Multi Fortuna Asindo adalah perusahaan induk langsung perusahaan. Nah, seperti inilah laporan neraca dan laporan laba rugi pada laporan keuangan PT Surya Toto Indonesia Tbk pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu sendiri mempunyai jenis-jenis. Jenis yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Nah, current ratio ini itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancarnya. Nah, rumus dari current ratio itu sendiri sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, dari laporan keuangan yang telah saya paparkan tadi itu kita dapatkan aktiva lancarnya pada tahun 2018 itu sebesar 1339 048 037 127 dibagi dengan utang lancar pada tahun 2018 itu sebesar 453 374 610 070. Nah, hasilnya itu sama dengan 2,9535. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 3 kali. Nah, untuk tahun 2019 itu current ratio-nya sama dengan aktiva lancarnya pada tahun 2019 sebesar 1339 772 262 044 dibagi dengan utang lancarnya pada tahun 2019 itu sebesar 366 190 601 907 yang hasilnya sama dengan 3,6587. Jika dibulatkan itu hasilnya 3,7 kali. Nah, jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, maka tingkat likuiditas perusahaan pada tahun 2018 dan tahun 2019 itu dapat dikatakan baik karena besaran rasionya berada di atas rata-rata industri. Nah, PT Surya Toto Indonesia Tbk dapat dikatakan mampu memenuhi utang lancarnya pada tahun 2018 dan 2019. Nah, jenis rasio likuiditas yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio ini itu adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk jangka pendek. Nah, rumus dari quick ratio itu sendiri sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nah, untuk tahun 2018 itu aktiva lancarnya sama dengan 1339 048 037 127, sedangkan persediaannya itu dikurang 704 848 384 434. Nah, dibagi dengan utang lancar pada tahun 2018 itu sebesar 453 374 610 070. Nah, hasilnya itu sama dengan 1,3988. Nah, kalau dibulatkan itu menjadi 1,4 kali. Terus untuk tahun 2019 itu aktiva lancarnya sebesar 1339 772 262 044 dikurang dengan persediaannya itu sebesar 582 002 107 619 dibagi dengan utang lancarnya itu sebesar 366 190 601 907. Nah, hasilnya itu sama dengan 2,0693. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 2,1 kali.
Nah, jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang lancar yang segera jatuh tempo itu menggunakan aktiva yang lebih liquid pada tahun 2018 itu kurang baik karena nilai rasionya itu masih di bawah rata-rata industri. Namun pada tahun 2018 itu keadaannya menjadi lebih baik karena rasionya itu melebihi rata-rata industri. Nah, jenis rasio yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio. Nah, cash ratio ini itu merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara total kas dan setara kas pada suatu perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Nah, cash ratio ini itu rumusnya sama dengan kas dibagi utang lancar. Nah, pada tahun 2018 itu kasnya sama dengan sebesar 160.457.752.995 dibagi dengan utang lancarnya sebesar 453.374.610.070. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,359. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 0,4 kali. Nah, pada tahun 2019 itu cash rasionya kas pada tahun 2019 itu sebesar 229.961.857.686 dibagi dengan utang lancarnya sebesar 366.190.601.907. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,6379. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 0,6 kali. Nah, jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 0,5 kali, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan perusahaan pada tahun 2018 itu kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri. Sedangkan pada tahun 2019 itu menjadi lebih baik karena rasionya itu melebihi rata-rata industri. Jenis rasio likuiditas yang keempat, rasio perputaran kas atau cash turnover. Nah, cash turnover ini itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Nah, cash turnover itu rumusnya sama dengan penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar dikurang utang lancar. Nah, untuk tahun 2018 itu cash turnover-nya pada tahun 2018 penjualan bersihnya itu sebesar 2228, 260, 379, 884 dibagi dengan aktiva lancarnya itu sebesar 1339, 048, 037, 127 dikurang dengan utang lancarnya pada tahun 2018 itu sebesar 453, 374, 610, 070. Nah, hasilnya itu sama dengan 2,5158. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 2,5 kali. Nah, pada tahun 2019 itu cash turnover-nya sama dengan penjualan bersihnya sama dengan sebesar 205856. Nah, untuk tahun 2019 itu cash turnover-nya sama dengan penjualan bersihnya itu sebesar 2056 096 661 320 dibagi dengan aktiva lancarnya sebesar 1339 772 262 044 dikurang dengan utang lancarnya sebesar 366 190 601 907. Nah, hasilnya itu sama dengan 2,118. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 2,1 kali. Nah, jika rata-rata industri untuk cash turnover itu adalah 0,1 kali, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan perusahaan pada tahun 2018 dan tahun 2019 itu dalam keadaan baik karena nilai rasionya itu berada di atas rata-rata industri. Terus yang selanjutnya, yang kelima itu inventory to net working capital. Nah, inventory to net working capital ini merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara jumlah persediaan atau inventory dengan modal kerja perusahaan. Nah, rumus dari inventory to net working capital itu sama dengan persediaan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar.
Nah, untuk tahun 2018, inventory to networking-nya itu sama dengan persediaannya pada tahun 2018 itu sebesar 704.846.384 dibagi dengan aktiva lancarnya pada tahun 2018 itu sebesar 1.339.048.037.127 dikurang dengan utang lancarnya 453.374.610.070. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,7958. Jika dibulatkan itu menjadi 0,8 kali. Nah, pada tahun 2019 itu inventory to networking capitalnya sama dengan persediaannya itu pada tahun 2019 sebesar 582.002.107.619 dibagi dengan aktiva lancarnya itu sebesar 1.339.772.622.044 dikurang dengan utang lancarnya pada tahun 2019 itu sebesar 366.190.601.907. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,5977. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 0,6 kali. Terus, jika rata-rata industri untuk inventory to networking capital adalah 0,5 kali, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan perusahaan pada tahun 2018 dan tahun 2019 itu keadaan perusahaannya itu baik karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini itu mempunyai jenis-jenis. Jenis yang pertama, debt to asset ratio. Nah, debt to asset ratio ini itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan itu dibiayakan oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Nah, rumus dari debt to asset ratio itu sama dengan total utang dibagi dengan total aktiva. Nah, pada tahun 2018 itu total utangnya sebesar 967.642.637.307 dibagi dengan total aktivanya sebesar 2.897.119.790.044 yang hasilnya itu sama dengan 0,3340 yang jika dibulatkan menjadi 33%. Terus untuk tahun 2019 itu debt to asset ratio total utang pada tahun 2019 itu sebesar 994.204.688.438 dibagi dengan total aktiva pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.918.467.252.139 yang hasilnya sama dengan 0,3407 yang jika dibulatkan menjadi 34%. Nah, jika rata-rata industri untuk debt to asset ratio adalah 35%, maka semakin rendah rasio tersebut, maka semakin rendah juga resiko keuangannya. Nah, nilai rasio pada tahun 2018 dan 2019 itu kurang dari rata-rata industri. Nah, maka kondisi perusahaan ini dapat dikatakan baik karena kurang dari rata-rata industri. Selanjutnya, jenis rasio solvabilitas yang kedua yaitu debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini itu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Nah, rumus dari debt to equity ratio ini itu sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Nah, pada tahun 2018 itu debt to equity ratio sama dengan total utangnya sebesar 967.642.637.307 dibagi dengan total ekuitasnya pada tahun 2018 itu sebesar 1.929.477.152.737. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,5015. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 50%. Terus untuk tahun 2019 itu debt to equity ratio sama dengan total utangnya pada tahun 2019 itu sebesar 994.204.688.438 dibagi dengan total likuiditasnya pada tahun 2019 itu sebesar
1924, 262, 563, 703. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,5166. Ya, jika dibulatkan itu menjadi 52%. Nah, jika rata-rata industri untuk debt to equity ratio adalah 80%, maka perusahaan itu dianggap baik karena nilai rasionya itu berada di bawah rata-rata industri. Jadi pada tahun 2018 dan 2019 itu keadaan perusahaan dikatakan baik. Jenis rasio solvabilitas yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio. Nah, rumus dari long term debt to equity ratio ini yaitu sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Nah, untuk tahun 2018 itu long term debt to equity ratio-nya sama dengan utang jangka panjangnya pada tahun 2018 itu sebesar 514268027 dibagi dengan ekuitasnya sebesar 1929477152737. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,2665. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 27%. Nah, untuk tahun 2019 long term debt to equity ratio-nya sama dengan utang jangka panjangnya itu sebesar 6280140865531 dibagi dengan ekuitasnya sebesar 1924262563701. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,3263. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 33%. Terus yang selanjutnya yang keempat itu times interest earned. Nah, times interest earned ini itu merupakan rasio yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Nah, secara umum semakin tinggi rasio tersebut itu semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru itu dari kreditor. Nah, sebaliknya apabila rasio rendah itu semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. Nah, rumus dari times interest earned ini itu sama dengan earning before interest and tax dibagi dengan biaya bunga. Nah, untuk tahun 2018 itu times interest earned-nya sama dengan EBIT-nya itu pada tahun 2018 sebesar 451.998.563.901 dibagi dengan biaya bunganya itu sebesar 11.040.819.769. Nah, hasilnya itu sama dengan 40,9388. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 40,9 kali. Nah, untuk tahun 2018 itu times interest earned-nya sama dengan EBIT-nya pada tahun 2019 sebesar 185.479.305.304 dibagi dengan biaya bunga pada tahun 2019 itu sebesar 96.948.447.101. Nah, hasilnya itu sama dengan 19,1246. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 19,1 kali. Nah, jika rata-rata industri untuk usaha yang sejenis adalah 10 kali, maka rasio times interest earned untuk tahun 2018 dan 2019 itu dalam kondisi baik karena nilai rasionya itu berada di atas rata-rata industri. Jenis rasio solvabilitas yang kelima yaitu fixed charge coverage. Nah, fixed charge coverage ini itu rumusnya sama dengan EBIT ditambah dengan kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Nah, untuk tahun 2018 itu EBIT-nya sebesar 451.998.563.901 ditambah dengan kewajiban sewanya sebesar 1.101.808.278 dibagi dengan biaya bunganya sebesar 11.040.819.769 dibagi dengan kewajiban sewanya sebesar 1.101.808.278. Nah, hasilnya itu jika ditambahkan sama dengan 453.100.808.278 dibagi dengan 12 142.628.047.
Nah, sama dengan itu sebesar 37,3148. Nah, jika dibulatkan menjadi 37,3 kali. Terus untuk tahun 2019 itu fixed charge coverage-nya sama dengan EBIT-nya sebesar 185,479,305,304 ditambah dengan kewajiban sewanya sebesar 628,787,060. Nah, dibagi dengan bea bunganya sebesar 9,698,447,101 ditambah dengan kewajiban sewanya itu sebesar 628,787,060. Nah, hasil tambahnya tadi itu sebesar 186,108,092,364 dibagi dengan 10, 327,234,161. Nah, hasilnya itu sama dengan 18,0210 kali. Atau jika dibulatkan itu menjadi 18 kali. Nah, jika rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, maka pada tahun 2018 dan 2019 itu perusahaan dinilai baik karena nilai rasionya itu berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pada laporan keuangan PT Surya Toto Indonesia Tbk pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.